Untuk kode aktivitas A, kita gambar aktivitas A. Aktivitas A karena dia merupakan aktivitas pertama, jadi tidak punya aktivitas pendahulu. Kemudian kita lihat kode B, aktivitas B, desain, sistem, dan UI atau UX. Aktivitas pendahulunya adalah aktivitas A. Berarti kita harus selesai aktivitas A dulu, baru bisa mulai aktivitas B. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, terus kita lihat kode C. Aktivitasnya pengembangan fitur akun dan katalog produk. Aktivitas pendahulunya adalah aktivitas B. Jadi kita harus selesai desain sistem dan UI atau UX, baru kita bisa mulai mengembangkan fitur akun dan katalog produk. Nah, lihat aktivitas D, pengembangan fitur transaksi dan pembayaran. Aktivitas pendahulunya adalah C. Harus selesai C dulu, baru kita bisa mulai aktivitas D. Oke, kemudian untuk aktivitas E, ternyata aktivitas pendahulunya juga aktivitas C. Baru bisa selesai, kita harus selesai aktivitas C dulu, baru bisa mulai aktivitas E. Nah, kemudian kode F, aktivitasnya integrasi sistem dan testing. Aktivitas pendahulunya ternyata ada dua, aktivitas D sama E. Berarti kita harus selesai menyelesaikan aktivitas D dan E, baru bisa mulai aktivitas F. D dan E harus selesai dulu, baru bisa mulai aktivitas F. Kemudian yang terakhir, deployment dan launching website. Harus bisa mulai, baru bisa mulai setelah aktivitas F atau aktivitas atasnya itu selesai. Berarti di sini. Nah, kira-kira seperti ini jalurnya nanti. Jadi teman-teman yang pertama, kalau misalnya ada soal seperti itu nantinya, teman-teman pertama kali harus menentukan kira-kira aktivitasnya apa saja, kemudian durasi dari tiap aktivitas, kemudian menentukan aktivitas-aktivitas pendahulunya. Setelah itu kalau misalnya teman-teman bingung gimana gambarnya nih, teman-teman bisa buat gambaran kasarnya dulu dalam bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, karena nantinya kita buatnya itu dalam bentuk kotak seperti ini. Jadi lingkaran-lingkarannya tadi itu diganti dalam bentuk kotak ini. Nah, oke, saya jelasin dulu. Jadi tiap kotak itu punya arti sendiri-sendiri. Di kotak atas pojok kiri, ES, itu adalah early start. Jadi early start itu hari keberapa kita bisa mulai aktivitas kita itu paling cepat atau paling awal. Hari keberapa kita bisa mulai. Kemudian untuk A itu menunjukkan kode aktivitasnya. Kemudian EF itu namanya earliest finish. Jadi hari keberapa kita bisa paling cepat menyelesaikan aktivitas kita. Nah, didapat dari rumus ES early start ditambah dengan T. T itu durasi yang tadi durasinya berapa hari? 15 hari, 10 hari, 20 hari, seperti itu. Durasi dari tiap aktivitas. Kemudian LF itu adalah latest finish. Jadi latest finish itu merupakan waktu paling lambat atau hari keberapa paling lambat kita bisa menyelesaikan aktivitas ini. Kemudian LS itu latest start. Jadi latest start itu hari keberapa kita bisa paling lambat memulai aktivitas ini. Nah, rumusnya adalah didapat dari LF atau latest finish dikurangin T durasinya. Nah, nantinya teman-teman kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi dari buletan-buletan lingkaran-lingkaran ini kita ubah jadi kotak-kotak seperti ini. Oke, kita belajar untuk hitung float atau slack-nya ya. Oke, teman-teman kalau mau bisa foto tabelnya ini dulu, biar sambil saya gambar yang untuk menghitung float atau slack-nya. Jadi kita berdasarkan tabel ini. Nah, dari jalur berupa lingkaran-lingkaran ini kan merupakan gambaran kasar, kita ubah menjadi kotak-kotak seperti ini. Tadi A, B, C, D, E itu kan merupakan kode aktivitasnya. Nah, kemudian
angka di bawahnya itu yang 10, 15, 25, 20, 10, 15, 5 itu merupakan durasi harian dari setiap aktivitas. Nah, aktivitas A itu kan 10, aktivitas B 15 hari, aktivitas C 25 hari, D 20 hari, E 10 hari, F 15 hari, G 5 hari. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk menghitung float atau slack. Gimana caranya? Nah, oke. Pertama, caranya kita menghitung dengan teknik forward pass. Jadi kita isi dulu, kita cari dulu angka-angka untuk kotak-kotak di atas ini. Baru nantinya kita isi yang bawah. Jadi bertahap ya. Kita isi, selesaikan dulu kotak-kotak di atas, kemudian nantinya kotak-kotak yang bawah. Oke, kita coba. Nah, oke, kita mulai dari aktivitas A. Karena aktivitas A itu merupakan aktivitas paling awal. Nah, di sini kan ES nih teman-teman, earliest start ya di sini. Makanya karena itu merupakan aktivitas pendahulu, kita di sini tulis 0, kosong. Nah, kemudian kita harus menemukan angka untuk earliest finish di sini. Nah, caranya gimana? Tinggal 0 ditambah 10. Gimana? Oke, 0 ditambah 10, 10. Nah, kemudian kita harus menemukan kotak ini selanjutnya, ES-nya kira-kira berapa. Jadi ES untuk aktivitas kedua ini merupakan EF dari aktivitas pertama. Nah, karena kita baru bisa mulai start setelah aktivitas A itu selesai, makanya angkanya sama. Nah, kemudian di sini 10 tambah 15, 25. Tulis lagi 25, 25 tambah 25, 50. Kita tulis di sini 50, di sini kita tulis 50, 50 tambah 20, 70, 50 tambah 10, 60. Nah, ini ada dua angka nih, 70 sama 60. Kita pilih yang mana ya? 70. Oke, benar 70. Kenapa bisa 70, Mas? Yang paling lama, Miss, karena yang F baru bisa dikerjakan setelah yang D dan E dilaksanakan. Oke, betul. Ini suaranya siapa ya? Pak Marchandra atau siapa? Iya, Miss. Marsen, Miss. Gimana? Iya, Marsen, Miss. Oke. Betul seperti itu. Nah, kemudian 70 tambah 15, 85. Di sini kita tulis 85. 85 tambah 5, 90. Nah, kemudian kita harus menemukan angka-angka untuk kotak-kotak di bawah ini dengan metode backward pass. Caranya dengan, kalau tadi di atas itu menambahkan, kita untuk mengisi yang bawah itu dengan cara dikurangin. Jadi di sini tetap ditulis 90 dikurangi 5, 85. Di sini 85 kurangi 15, 70. Di sini tulis 70, di sini tulis 70. Nah, 70 dikurangi 20, 50. 70 dikurangi 10, 60. Nah, ini pilih yang 50 apa 60? Di sini dipilih yang 50, yang kebalikannya ya. Kalau tadi kan untuk atas itu pilih yang angka terbesar. Kalau ini pilih yang angka terkecil. Karena ini kan merupakan latest finish. Dan di sini adalah latest start. Jadi artinya kita baru bisa mulai aktivitas D itu langsung setelah aktivitas C itu selesai di hari ke-50, baru kita bisa mulai aktivitas D di hari ke-50, seperti itu. Nah, kemudian di sini 50 kurangi 25, 25. Di sini tulis 25, ini 10, 10, kosong. Nah, kemudian gimana cara kita bisa menghitung slack atau float? Gampang aja teman-teman. Caranya adalah kita mengurangi bawah dengan atas. Jadi ini 0, 0 dikurangi 0, 0. 10 kurangi 10, 0. 10 kurangi 10, 0. 25 kurangi 25, 0. Di sini 0 juga berarti 0, 0.
Nah, di sini 60 dikurangi 50, 10. 70 dikurangi 60, 10. Berarti slack-nya ada di aktivitas E. Slack-nya selama 10 hari. Jadi yang punya kelonggaran waktu itu hanya di aktivitas E. Kelonggaran waktu ini nggak akan menyebabkan proyeknya itu terlambat. Kemudian mana aja yang merupakan jalur kritis. Jadi jalur kritis itu terdiri dari aktivitas yang tidak mempunyai slack atau float. Jadi slack atau floatnya itu pasti 0. Jadi jalur kritisnya itu ada di A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian F, kemudian G. Di jalur yang ini. Ini jalur kritis. Karena tidak mempunyai float atau slack. Jadi A, B, C, D, F, G ini nggak boleh mengalami keterlambatan. Kalau misalnya salah satu aktivitas ini mengalami keterlambatan, otomatis aktivitas berikutnya itu hari mulainya akan menjadi tambah mundur. Gitu, teman-teman. Nah, ini tadi ya udah saya tulis juga di sini. Jadi float atau slack itu menunjukkan berapa lama suatu aktivitas kita itu bisa ditunda. Tapi menundanya ini tanpa menunda penyelesaian proyek. Nggak akan menyebabkan proyek setelahnya itu mundur. Nah, ini jawabannya yang tadi. Nah, aktivitas E boleh terlambat sampai 10 hari tanpa membuat proyek ikut terlambat. Kenapa cuma aktivitas E yang punya slack? Nah, karena aktivitas F itu bergantung sama aktivitas D sama E. Aktivitas F itu harus nunggu yang paling lama itu selesai kan. Jadi aktivitas D itu yang paling lama 70 hari. Jalur E itu selesainya di waktu 60 hari. Jadi walaupun misalnya aktivitas E itu selesai lebih cepat, tapi F itu tetap harus menunggu aktivitas D selesai terlebih dahulu. Maka dari itu hanya aktivitas E yang punya waktu longgar selama 10 hari. Gitu. Nah, kemudian kita mau menghitung float atau slack ketika ada salah satu aktivitas yang mengalami keterlambatan. Hitung float atau slack jika aktivitas integrasi pembayaran mengalami keterlambatan 2 minggu. Nah, jadi aktivitas integrasi pembayaran itu termasuk dalam aktivitas D, pengembangan fitur transaksi dan pembayaran. Gimana caranya teman-teman kalau misalnya kita disuruh menghitung float atau slack ketika ada salah satu aktivitas yang mengalami keterlambatan. Nah, teman-teman pertama buat seperti biasa dulu aja, aktivitas, durasi, dan aktivitas pendahulunya dalam waktu normal ketika belum mengalami suatu keterlambatan. Nah, kemudian ketika ada satu aktivitas yang mengalami keterlambatan, itu teman-teman tinggal menambahkan durasi keterlambatannya itu ke durasi harinya ini. Nah, tadi kan durasinya itu keterlambatannya selama 2 minggu atau 14 hari. Jadi teman-teman tinggal menambahkan di aktivitas D ini 20 ditambah 14. Nah, jadinya 34 hari di sini durasi untuk D-nya. Nah, otomatis kalau misalnya durasi untuk D-nya ini bertambah, angka-angka hari keberapa kita harus mulai di aktivitas F dan G itu tambah mundur harinya. Jadi untuk angka yang depan ini pasti sama, tapi untuk yang F sama G itu udah pasti mundur harinya. Oke, bentar ya. Nah, kita coba buat nih di tempat sini aja. Teman-teman maaf ya kalau misalnya ini lebih dari jam 10. Soalnya emang emang harus butuh konsentrasi sih untuk gambar-gambar gini ngitungnya. Nah, tadi kan mengalami keterlambatan selama 14 hari di aktivitas D. Berarti di sini durasinya menjadi 34 hari. Oke, kita mulai dari sini 0, 0 tambah 10, 10. Kemudian di sini 10, 10 tambah 15, 25. Sini tulis 25, 25 tambah 25, 50. 50, 50, 50 tambah 34, 84.
50 tambah 10, 60. Nah, di sini tulis 84 yang paling lama. 84 tambah 15, 99. 99 tambah 5, 104. Nah, 104. Jadi hari aktivitas G bisa selesai itu di hari ke-104. Padahal tadinya di hari ke-90 bisa selesai. Nah, kemudian kita hitung bawahnya. Di sini tulis 104. 104 kurangi 5, 99, ditulis 99, 99 kurang 15, 84, tulis di sini 84, 84, 84 dikurangin 34, 50, 84 kurangi 10, 74, di sini tulis 50 yang paling terkecil aktivitasnya, 25, 25, 10, 10, 0. Nah, di sini slack-nya 0 semua, bawah kurangin atas. Nah, kemudian slack ternyata ada di aktivitas E, tetap sama. 84 dikurangin 60, yaitu 24. Ini juga 24. Jadi slack-nya ada di aktivitas E, slack-nya 24 hari. Jadi tambah banyak ya, ketika aktivitas D ini mengalami keterlambatan selama 2 minggu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa mengejar ketertinggalan di aktivitas D? Kita bisa menggunakan namanya teknik crashing. Jadi teknik crashing itu mempercepat jadwal proyek dengan menambah biaya, tapi seminimal mungkin. Gimana caranya? Kita bisa menambah programmer untuk tadi melakukan integrasi pembayaran, untuk bisa membuat fitur pembayaran. Kemudian kita juga bisa melakukan atau ya melaksanakan lembur tim development untuk integrasi pembayaran tadi. Tujuannya agar kita bisa mengurangi durasi aktivitas D yang tadinya 34 itu, yang sudah mengalami keterlambatan, bisa kita kurangi agar proyek kita itu bisa kembali mendekati ke jadwal awal selesainya. Oke, yang selanjutnya adalah PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, kalau misalnya tadi di CPM itu, ketika kita mendefinisikan aktivitas, kita tinggal nembak aja nih aktivitas A, itu bisa selesai durasinya berapa hari, misalnya 10 hari, 15 hari. Nah, tapi kalau misalnya PRT ini, kita harus menghitung dulu berdasarkan 3 estimasi waktu, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. Nah, jadi optimistic time itu merupakan waktu penyelesaian ketika aktivitasnya itu bisa berlangsung dalam kondisi yang terbaik. Jadi, dianggap bahwa tidak ada hambatan apapun, semuanya berjalan lancar. Kemudian, most likely time atau waktu paling mungkin itu merupakan waktu penyelesaian yang paling realistis. Jadi, ini estimasinya itu merepresentasikan situasi yang umumnya diharapkan terjadi dalam satu proyek. Kemudian pessimistic time itu berarti waktu penyelesaian ketika aktivitasnya itu menghadapi kondisi terburuk, ada hambatan dan kendala. Nah, rumusnya ini teman-teman. TE sama dengan A plus 4M plus B dibagi 6. Angka 6 ini merupakan angka paten ya, nggak bisa diubah-ubah. Jadi A itu merupakan waktu optimis, M itu merupakan waktu paling mungkin atau most likely time, dan B itu merupakan waktu pesimis. Nah, dari rumus ini nantinya kita bisa menemukan kira-kira durasi untuk tiap aktivitasnya itu berapa hari. Nah, misalnya nih contoh soal, sama ya, studi kasusnya pembuatan website marketplace UMKM. Estimasi penyelesaiannya totalnya sekitar 1 bulan. Nah, fitur yang diperlukan adalah sama seperti 4 fitur tadi, katalog, kemudian akun, penjual, pembeli, sistem transaksi dan pembayaran digital, dan dashboard admin dan marketplace. Nah, di sini yang pertama kita harus menghitung expected time-nya untuk tiap aktivitasnya. Kemudian yang kedua kita harus menghitung variance untuk tiap aktivitas, kemudian menghitung float atau slack, dan juga mengidentifikasi jalur kritis. Nah, sebetulnya teman-teman kalau untuk variance ini ketika kita sudah menemukan angkanya, kita tuh bisa mencari atau menghitung kira-kira probabilitas
suatu proyek bisa selesai itu dalam berapa hari. Nah, tapi nanti kita hanya stop atau berhenti di menghitung varian saja untuk bisa melihat sebaran data atau selisih untuk waktu optimis, waktu most likely time, dan juga waktu pesimisnya. Kira-kira selisihnya besar atau enggak. Kita cukup sampai itu aja. Nah, oke, misalnya nih, kita mendefinisikan aktivitas, kemudian aktivitas pendahulunya apa aja. Kemudian kita punya informasi berupa waktu optimis, waktu most likely time, dan juga waktu pesimis. Nah, dari sini kan kita belum punya ya kira-kira durasi untuk tiap durasi dalam satuan waktu untuk tiap aktivitas itu berapa hari, kan nggak ada nih. Nah, makanya kita harus menghitung berdasarkan 3 estimasi waktu tadi dengan menggunakan rumus TE. TE sama dengan A plus 4M plus B per 6. Kita hitung satu-satu untuk tiap aktivitas. Nah, di sini saya udah jabarin ya kira-kira untuk menghitung satu persatu. Misalnya nih TE untuk aktivitas A. Untuk aktivitas A, optimistic time-nya yaitu 2. Kemudian most likely time-nya 3, kemudian waktu pesimisnya 4. Di sini kita tinggal masukin aja ke rumusnya teman-teman. Nah, misalnya di sini nih. Nah, ini kan tadi A, aduh nggak bisa ya. A, kemudian di sini M, di sini B. Nah, A-nya itu tadi 2, M-nya itu 3, B-nya itu 4. 2 tambah 12 ditambah 4 per 6. 18 per 6, 3. Jadi, durasi hari untuk aktivitas A ini 3 hari. Nah, baru kita bisa nemu durasinya. Nah, rumus tadi itu untuk nemu durasi setiap aktivitas ini sampai yang paling akhir. Dengan menghitung menggunakan 3 estimasi waktu itu. Seperti itu, sampai aktivitas G. Nah, udah ketemu kan nih kira-kira durasi untuk setiap aktivitasnya itu berapa hari. Nah, kemudian ini merupakan rumus varians untuk melihat sebaran datanya dari ketiga estimasi waktu tadi. Jadi rumusnya itu V sama dengan B dikurangin A per 6, baru kita kuadratin. V itu varians, B itu waktu pesimis, A itu waktu optimis. Nah, jadi semakin besar angka variansnya itu berarti menandakan bahwa semakin besar perbedaan untuk waktu optimis, kemudian most likely time atau waktu paling mungkin, dan juga waktu pesimis. Nah, oke. Misalnya ini untuk aktivitas A. Tadi kan rumusnya B. Oke, B dikurangin A dibagi 6. Nah, ini kan rumusnya. Teman-teman bisa lihat di sini, B-nya itu untuk aktivitas A, B-nya 4 hari. Tadi B dikurangin A, 4 dikurangin 2. Nah, ini B-nya, ini A-nya. 4 dikurangin 2 dibagi 6, kemudian kita kuadratin, jadi 2 per 6 dikuadratin. Di sini kan kita bisa sederhanakan dulu, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Nah, 1 bagi 3 berapa? 0,33. Kemudian kita kuadratin jadi 0,11. Seperti itu sampai aktivitas Q. Nah, kalau udah, kita bisa tuliskan dalam tabel seperti ini. Nah, di sini terlihat kalau varians yang paling besar itu angkanya ada di aktivitas D. 0,44. Artinya, untuk ketiga waktu ini, AMB itu dia punya selisih yang lebih besar daripada aktivitas lainnya. Kita bisa lihat di sini selisihnya angkanya 2 dibandingkan dengan aktivitas lainnya yang selisihnya hanya 1. Hanya untuk melihat itu saja, teman-teman. Kita cukup sampai situ. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan expected time-nya atau durasi harian untuk setiap aktivitas, baru kita bisa menghitung float atau slack dan mengidentifikasi jalur kritis menggunakan menggambar tadi jalur diagram, sama seperti CPM tadi. Nah, misalnya nih kita udah menuliskan durasi hariannya untuk tiap aktivitas dari hasil perhitungan rumus tadi ya, dari AMB. Di sini 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, 5 hari, 5 hari,
3 hari. Nah, kemudian kita bisa langsung mulai untuk menghitung float atau slack-nya. Dari aktivitas A. Di sini 0 karena merupakan aktivitas pendahulu sama kayak tadi. 0 tambah 3, 3. Di sini tulis 3. 3 tambah 4, 7. Tulis 7. 7 tambah 5, 12. Tulis 12, 12. 12 tambah 10, 22. 12 tambah 5, 17. Ini 22. 22 tambah 5, 27. 27, 30. Nah, sekarang kita mundur backward pass. Di sini 30 kurangi 3, 27. 27 kurangi 5, 22. Di sini 22, bentar. 22, di sini 12. Oke, 22, 17. Nih, 12, 7, 7, 3, 3, 0. Nah, di sini slack-nya sama ya. Di sini 0, 0, 0, 0 semua, 0, 0. Nah, yang punya slack atau float tetap sama di aktivitas E sebesar 5 hari. Slack-nya 5 hari. Nah, berarti jalur kritisnya adalah aktivitas-aktivitas yang tidak mempunyai slack atau float. Jadi nilai slack atau floatnya itu 0. Yaitu ada di aktivitas A, B, C, D, F, G. Ini merupakan jalur kritis yang nggak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Karena kalau misalnya mengalami keterlambatan di salah satu aktivitas, itu earliest start untuk aktivitas berikutnya pasti akan mundur. Seperti itu teman-teman. Nah, ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini saya mau jelasin terkait dengan tugasnya. Memang hari ini cukup banyak dibandingkan materi-materi pertemuan kita sebelumnya sih. Oke, kalau gitu saya buka tugasnya. Oke, jadi ada 2 soal ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman diminta untuk membuat Gantt chart menggunakan website Gantt Pro tadi ya. Gantt chart yang pertama untuk proyek pelaksanaan pelatihan content creation dan copywriting mahasiswa. Di sini saya udah siapkan tabelnya secara detail. Kira-kira apa aja summary task-nya, kemudian aktivitasnya apa aja, milestone-nya itu apa aja, aktivitas pendahulunya itu apa, kemudian start date-nya kapan, finish date-nya kapan. Nah, summary task-nya yang mana? Summary task-nya yang ini, bold ini. Nah, ini udah ada milestone juga, kemudian ini kode untuk setiap aktivitas. Di sini saya udah nulis juga aktivitas pendahulunya itu apa aja. Kemudian yang kedua, terkait dengan CPM dan PERT, mengenai proyek persiapan seminar nasional mahasiswa. Nah, di sini saya udah nulis untuk pertama CPM-nya, aktivitasnya itu apa aja, aktivitas pendahulunya itu juga apa aja, dan durasinya juga berapa hari untuk tiap aktivitas. Jadi dari sini teman-teman diminta untuk mengidentifikasi jalur kritis berdasarkan analisis CPM dan juga menghitung float atau slack-nya kira-kira berapa dan ada di aktivitas mana. Kemudian untuk PRT-nya, nah di sini saya udah menyiapkan nih sama seperti tadi aktivitasnya apa aja, aktivitas pendahulunya apa aja, kemudian nilai untuk waktu optimis, waktu most likely time atau waktu paling mungkin dan juga waktu pesimisnya. Nah, tapi kan di sini belum ada ya durasinya itu untuk tiap aktivitas itu berapa hari. Makanya teman-teman diminta untuk pertama mencari durasinya itu dulu dengan menggunakan rumus TE, expected time, yang tadi A plus 4M plus B per 6. Baru bisa nemu durasi aktivitasnya, berapa hari gitu.
Nah, selain itu, setelah teman-teman menghitung expected time-nya, teman-teman juga diharapkan tetap mencari nilai variansnya. Varians untuk tiap aktivitasnya itu kira-kira berapa. Nah, setelah itu, teman-teman diminta untuk melakukan mengidentifikasi jalur kritisnya dan juga menghitung float atau slack-nya kira-kira ada di aktivitas berapa. Nah, untuk tugas ini ya teman-teman, jangan dipisah lagi ya tugasnya, tetap dalam bentuk PDF. Kalau misalnya teman-teman itu ngerasa kesusahan menggambar jalur diagramnya di Word, teman-teman bisa di kertas aja nggak apa-apa, gambar di kertas, tapi nanti tetap ngumpulnya disatukan dalam bentuk PDF, jangan terpisah, jangan tercecer ya. Kemudian jangan lupa dikasih identitasnya juga. Nah, untuk deadline-nya sama seperti biasanya kita di tanggal 9 Maret 2026 jam 10 pagi. Seperti itu ya teman-teman. Nanti diunggah di GCR biasa. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya unggah di GCR. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya mau absen dulu ya. Saya absen manual. Jadi kalau misalnya saya panggil namanya, tolong ngomong hadir gitu. Oke, sebentar ya.